Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan merdeka belajar? Semoga kita tetap diberkahi. Sebelum saya lanjutkan diskusi kali ini, baru saja saya dinasehati oleh salah satu guru saya bahwa mestinya merdeka belajar itu bukan hanya bisa belajar, dan belajar saja. Guru saya, Kiai Haji Asep, mengatakan mestinya berdoa, belajar, berdoa, dan beramal. Insya Allah Pak Kiai, pesan ini akan saya terus ingat. Dan insya Allah akan terus kami amalkan dengan bertanggung jawab. Ya, kali ini kita masih seputar mudik. Tapi lebih teknis menyangkut AI. Sebenarnya AI ini sudah kita gunakan atau tidak di dalam mudik, kita akan lihat sejauh mana AI mempengaruhi kelancaran mudik kita kali ini. Mari kita mulai. Banyak di channel lain tentang pembelajaran menyarankan kita sebelum, selama, dan sesudah mudik, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Tentunya teman-teman lain jauh lebih memahami itu. Saya di sini hanya coba berbagi, berdiskusi ngawangkong dengan para insan mereka belajar dari sisi ilmu transportasi, terutama AI-nya itu sendiri. Salah satu persiapan di dalam melakukan mudik dan balik tentunya adalah kita mempersiapkan rute. Untuk teman-teman insan mereka belajar yang satu generasi dengan saya, mungkin masih ingat bagaimana Kementerian Perhubungan, mungkin saat itu adalah Departemen Perhubungan, kemudian Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Jasa Marga, dan badan usaha lainnya selalu menyiapkan peta mudik. Ya, betul. Peta mudik ini sangat populer. Bahkan, setiap orang akan mudik selalu bertanya, udah punya peta belum? Dapat peta di mana? Atau di posko-posko polisi, posko-posko lainnya, mereka selalu mengambil peta. Tapi itu adalah 15, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Di dalam peta itu selalu banyak sponsor. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa memang peta itu dicari oleh orang dan menarik perhatian para sponsor untuk menampilkan logonya. Karena mereka yakin minimal selama mudik dan balik, peta itu ada di depan para mudikers tersebut. Tapi kali ini, peta konvensional sepertinya mulai tidak dicari. Lebih cenderung menggunakan peta digital. Nah, peta digital inilah yang akan kita coba diskusikan kali ini. Untuk mempersiapkan mudik yang baik, mesti punya peta, punya rencana, dan punya prediksi kondisi lalu lintas dan kondisi perjalanan yang akan dilalui. Betul! Ada dua aplikasi yang sangat populer di Indonesia saat ini. Tentu banyak aplikasi-aplikasi lain yang terus coba digunakan oleh para generasi muda. Namun kita harus akui ada dua aplikasi yang sangat digemari dan mudah ditemukan di masing-masing gadget teman-teman merdeka belajar. Yang pertama adalah Waze. Yang kedua Google Map. Kalau Google Map biasanya embedded ya dengan gadget pabrikan. Tapi kalau Waze biasanya harus diunduh dan diinstal. Keduanya apakah merupakan AI? Nanti kita jawab di sintesis terakhir. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi ini,
kita harus sama-sama mengetahui bagaimana Waze dan Google Map memanfaatkan AI ini agar bisa mendukung kelancaran mudik teman-teman semua. Yang pertama adalah Waze. Aplikasi ini merupakan komunitas berbasis data. Waze mengumpulkan data lalu lintas secara real time dari jaringan penggunaannya yang sangat luas. Pengguna dapat berbagi informasi tentang kemacetan, kecelakaan, dan pos polisi. Dari data-data tersebut, pengguna mampu membantu pengemudi lain di dalam menemukan rute alternatif yang lebih lancar. Selain itu, Waze memiliki fitur prediktif. Fitur ini menggunakan algoritma yang sangat canggih di dalam menghitung rute tercepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti konstruksi jalan, cuaca, dan laporan langsung dari para pengguna. Para insan Merdeka Belajar pasti mengetahui bahwa karakteristik utama lalu lintas yang pertama adalah kecepatan, kedua adalah kepadatan, ketiga adalah kapasitas. Tiga karakteristik lalu lintas inilah yang dimanfaatkan oleh Waze di dalam melakukan analisa, di dalam melakukan prediktif, dan di dalam melakukan pemberian saran kepada penggunanya mana rute yang harus dipilih, mana rute yang harus dihindari. Bagaimana mereka mengetahui kecepatan, kepadatan, dan kapasitas? Sebenarnya di balik layar inilah para orang teknik sipil dan para ahli transportasi mendiskusikannya, kemudian membuat sebuah model dengan data yang diambil dari komunitas tersebut. Bahkan saat ini Waze telah mengatur rute genap ganjil. Para insan Merdeka Belajar mengetahui bahwa di mudik ini juga di tahun ini, sudah beberapa tahun belakangan ini, menggunakan manajemen lalu lintas genap ganjil untuk mengurangi antrian. Waze sudah memberikan menu yang memungkinkan pengguna untuk mengatur rute sesuai dengan peraturan genap ganjil dengan cara memasukkan 2 digit terakhir dari plat nomor kendaraan tersebut. Hal ini tentu dapat membantu pengemudi menghindari pelanggaran lalu lintas. Google Maps ini merupakan aplikasi hasil kolaborasi dengan berbagai instansi. Barangkali hal ini terjadi karena memang Google Maps atau aplikasi Google secara umum sudah lahir duluan, sehingga sudah sangat populer dan sudah memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai instansi tersebut. Di Indonesia, Google Maps berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Polri, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Bina Marga, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menyediakan informasi terkait kebijakan mudik, termasuk informasi tentang rekayasa lalu lintas dan lokasi fasilitas umum seperti rest area dan SPBU. Yang pertama adalah pengumpulan data. Sumber data Waze berasal dari berbagai sumber, termasuk GPS dan ponsel pengguna, laporan pengguna tentang kemacetan, kecelakaan, penutupan jalan, serta pola lalu lintas yang historical, tapi bukan menggunakan database yang besar. Bahkan, Waze pun menyediakan sebuah menu yang akan menunjukkan di mana keberadaan polisi berada. Data besar ini berasal dari komunitas pengguna. Karena pengguna Waze berperan penting di dalam memberikan laporan real time tentang kondisi jalan, yang kemudian secara black box di belakang diproses oleh AI. Nah,
Di black box ini ada analisis AI, yaitu lagi-lagi istilahnya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Data inilah yang telah dikumpulkan akan diproses oleh algoritma pembelajaran mesin di dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam aliran lalu lintas. Sistem ini mendeteksi titik kemacetan, memprediksi keterlambatan, dan menghitung rute alternatif secara real-time. Model prediksi yang digunakan oleh Waze adalah menggunakan model prediksi di dalam memperkirakan kondisi lalu lintas di masa depan berdasarkan data historis, perakiraan cuaca, dan acara yang akan dijadwalkan dan sudah terlapor ke Waze. Apa acara yang dijadwalkan ya? Contohnya mudik, puncak mudik, balik, puncak balik. Nah, itu adalah acara. Atau hari kerja di Indonesia, Senin sampai Jumat. Atau mungkin kalau di Arab Saudi, hari kerjanya Ahad sampai dengan Kamis misalnya. Ini adalah acara yang dijadwalkan yang sudah dimasukkan ke Waze. Walaupun di Waze ada istilah data history, tapi data history yang digunakan ini adalah data history dari data komunitas itu. Sedikit berbeda dengan Google Maps. Google Maps ini data historinya banyak sumber. Ada dari Google Earth sendiri, ada dari satelit, banyak hal yang dikumpulkan, lebih banyak hal. Kalau Waze ini cenderung memang merupakan data komunitas, sehingga datanya sangat dynamics. Ini akan mempengaruhi di saat nanti di pembahasan tentang bagaimana validitas Waze dan Google Maps di berbagai daerah yang berbeda. Yang ketiga, Waze ini diperkaya oleh algoritma yang bisa mengajarkan, memberikan learning berupa mesin terhadap aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan rute tercepat dan paling efisien berdasarkan kondisi lalu lintas real time. Namun, rute ini tentunya secara sistem harus terus diperbaharui seiring perubahan kondisi. Satu hal yang teman-teman patut ketahui bahwa Waze ini sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih di dalam pemanfaatan grafik. Waze menggunakan grafik untuk mempresentasikan jaringan jalan dan memodelkan aliran lalu lintas yang memungkinkan sistem dapat mengidentifikasi jalur tercepat dan menghindari kemacetan. Teknologi ini didukung dan berada di cloud yang merupakan tempat diprosesnya data sehingga memungkinkan Waze dapat mengakses sumber daya komputasi yang besar dan memproses data dalam skala besar secara real time. Penggunaan AI secara komprehensif ini membantu Waze dapat membantu pengemudi menemukan rute terbaik dan menghindari kemacetan, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan aman. Tidak beda jauh dengan Waze tadi. Masing-masing memiliki kelebihan dan masing-masing memiliki kekurangan. Google Map ini memperkuat dirinya, aplikasinya dengan data history dan memang ditambahkan juga oleh data real time. Data history Google Maps mampu menganalisa pola lalu lintas histori untuk memprediksi bagaimana kondisi lalu lintas yang akan berubah di masa depan. Misalnya, sistem ini dapat memprediksi bahwa suatu jalan biasanya sibuk pada jam tertentu di hari tertentu. Sedangkan data real time yang dimanfaatkan oleh Google adalah juga menggunakan data real time dari smartphone pengguna di dalam memantau kondisi lalu lintas saat ini dan memperbaharui prediksi secara dinamis. Mirip-mirip dengan Waze. Kelebihannya, dia memiliki database yang kuat di dalam mengetahui perubahan waktu ke waktu yang sangat panjang tentunya. Ya minimal seumur Google ya, mereka sudah punya datanya. Dan ini merupakan bekal yang kuat, yang bagus untuk Google di dalam mengembangkan terus aplikasinya.
Salah satu kelebihannya Google Maps, selain mereka memiliki kerjasama yang kuat dengan instansi di daerah-daerah tertentu, seperti di Indonesia tadi sebutkan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Badan Usaha Jalan Tol. Tapi yang pasti, yang sifatnya global, Google Maps kali ini melakukan kolaborasi dengan DeepMind. Google Maps berkolaborasi dengan DeepMind untuk meningkatkan akurasi prediksi, mencapai tingkat akurasi lebih dari 97% di dalam memperkirakan waktu tiba atau ETA. Ini yang diharapkan, mampu memprediksi 97%. Makanya mereka memanfaatkan kolaborasi dengan DeepMind. Google Maps memiliki kelebihan karena mereka secara umum telah memiliki aplikasi tersendiri tentang citra satelit. Nah, Google Maps menggunakan citra satelit ini di dalam memperbaharui peta dan terus memantau perubahan kondisi jalan. Sepertinya ini yang perbedaan yang cukup signifikan antara Waze dan Google Maps. Di Google Maps ada namanya AI Generative. Fitur AI Generative ini membantu pengguna menemukan tempat yang menarik berdasarkan preferensi mereka. Meskipun ini lebih terkait dengan penggunaan penemuan lokasi daripada prediksi rute, namun sangat bermanfaat. Dengan menggunakan AI secara komprehensif ini, Google Maps dapat memberikan pengalaman navigasi yang lebih akurat dan efisien bagi penggunanya. Memang kan di Google banyak aplikasi yang menghubungkan ketertarikan. Misalnya saya hobinya makan. Biasa di Google memasukkan foto atau alamat tempat makan yang enak. Nah, ini Google Maps cukup kaya dengan fitur ini. Baik, mari kita ngawangkung sedikit bagaimana Google Maps maupun Waze memperbaiki akurasi prediksi waktu ketibaan atau ETA. Yang digunakan adalah kita istilahkan dengan machine learning ya, para insan mereka belajar. Machine learning yang dibangun memanfaatkan analisis pola lalu lintas historis dan real time. Aplikasi ini menganalisis pola lalu lintas historis untuk memprediksi bagaimana kondisi lalu lintas akan berubah di masa depan. Data ini dikombinasikan dengan kondisi lalu lintas real time di dalam melakukan pembaharuan prediksi secara dinamis. Machine learning digunakan untuk menggabungkan data historis dengan kondisi real time dan memberikan rekomendasi rute alternatif. Salah satunya adalah pemanfaatan penggunaan Graph Neural Networks. Ini diambil oleh Google Maps dan berkolaborasi dengan DeepMind di dalam memanfaatkan GNN ini. GNN ini dikhususkan memperbaiki ETA. Karena GNN memungkinkan sistem melakukan penalaran spasial waktu dengan memasukkan bias pembelajaran relasional untuk memodelkan struktur konektivitas jaringan jalan dunia nyata atau real map. GNN ini memungkinkan Google Maps untuk memprediksi kemacetan yang belum terjadi, sehingga pengguna dapat diarahkan untuk menghindarinya. Nah, peningkatan akurasi ETA ini di saat menggunakan GNN diyakini oleh Google Maps sangat akurat dan sangat signifikan. Seperti tadi saya sebutkan, mampu memprediksi dengan tingkat akurasi 97%. Kolaborasi dengan DeepMind ini diyakini mampu mengurangi ketidakakuratan ETA. Bahkan selanjutnya, terutama ya di kota-kota besar seperti Berlin, Jakarta, termasuk diantaranya dan Sydney. Dengan demikian, machine learning memainkan peran kunci di dalam meningkatkan akurasi prediksi ETA di Google Maps dan memungkinkan pengguna aplikasi ini mampu merencanakan perjalanan lebih baik
lagi. Akurasi prediksi waktu tiba atau ETA di Google Maps dapat berbeda antara kota-kota besar dan kota kecil, tergantung pada faktor-faktor seperti pembentuk data tadi, ketersediaan data, kompleksitas jaringan jalan, penggunaan teknologi AI, dan sumber lainnya. Di kota besar, ketersediaan data biasanya cukup rigid dan lebih banyak data lalu lintas yang tersedia, termasuk data real time dari pengguna dan sensor yang sudah dipasang. Sehingga hal ini memungkinkan aplikasi atau katakanlah Google Maps dapat memperbarui prediksi waktu tiba dengan lebih akurat. Ditambah, kolaborasi dengan pemerintah di kota besar dapat memberikan data yang lebih baik dan data yang lebih banyak. Ini yang menjadi masalah. Karena aplikasi-aplikasi ini berbasis data komunitas dan berbasis data historis, kota kecil biasanya memiliki data yang lebih sedikit. Juga data historis yang tidak lengkap. Yang terjadi, akibat ketidaklengkapan data historis ini dan data dari komunitas menyebabkan prediksi ETA atau prediksi rute menjadi sedikit kurang valid. Kompleksitas jaringan jalan di kota kecil pun juga sederhana. Sehingga data real time yang ada tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik terhadap mesin yang ada. Jadi mesin learningnya belajarnya setengah-setengah gitu loh. Nggak bisa komprehensif. Sehingga tingkat akurasinya pun masih kurang baik. Atau kurang akurat. Sehingga beberapa paper menunjukkan bahwa angka 51% sudah cukup baik di dalam melakukan prediksi tersebut. Mungkin salah satu contoh lagi adalah teman-teman punya pengalaman bagaimana diajak berpetualang oleh Waze maupun oleh Google Maps ke jalan yang sebenarnya tidak layak. Saya sendiri, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, sering dibawa oleh Google Maps atau Waze ke jalan-jalan kecil. Kalau istilah di kita, jalan-jalan tikus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi, bahwa prediksi rute berbasis dari komunitas. Karena sebelumnya rute tersebut digunakan oleh pengguna Google Maps atau pengguna Waze, sehingga menjadi saran untuk kita gunakan lagi. Loh, katanya machine learning, katanya artificial intelligence, kok memberikan saran yang kurang akurat? Ya tadi, karena barangkali jumlah penyedia datanya, jumlah pengguna komunitas yang memberikan datanya terbatas. Katakanlah ada 10 orang di area tersebut menuju ke tempat yang sama. 6 orang menggunakan rute tersebut dan cepat. Sehingga secara sederhana Google Maps maupun Waze membaca bahwa itu adalah rute terbaik. Dan itulah yang disarankan ke kita. Padahal bisa saja orang yang menggunakan rute tersebut adalah menggunakan katakanlah mobil dengan ukuran lebih kecil. Sementara kita mungkin membawa truk atau apa. Sehingga tidak cocok untuk rute yang kita penuhi. Jadi kalau di pemberitaan orang mudik nyasar sampai ke sawah gitu kan. Akibat menggunakan Google Maps. Nah, itu wajar-wajar saja. Karena memang ketersediaan data yang ada sangat terbatas teman-teman semua. Apapun machine learning yang kita gunakan, apapun aplikasi yang kita gunakan, apapun provider yang kita gunakan, kuncinya artificial intelligence itu adalah pembelajaran terhadap karakteristik data yang ada. Semakin banyak karakteristik data ini kita kumpulkan, maka machine learning ini akan semakin cerdas, sehingga akurasi yang didapatkan juga semakin tinggi. Saya yakin apabila stakeholder, terutama pemerintah Republik Indonesia, terus bekerjasama dengan baik dengan para provider artificial intelligence di dalam pemetaan rute transportasi, insya Allah semakin tahun ke depannya prediksi ETA akan semakin baik.
Jadi lagi-lagi, saran saya kepada para insan Merdeka Belajar, gunakanlah aplikasi Maps ini dengan bertanggung jawab, dan kita di dalam hati harus punya keyakinan bahwa dengan keterlibatan aktif kita di dalam pemanfaatan Waze misalnya atau Google Maps akan memberikan manfaat yang baik untuk para pengguna Maps lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.